Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki masa biasa, dan kita masuk masa biasa yang kedua tahun A di tahun 2023. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Kutipan ini mengisahkan Yohanes Pembaptis yang menunjukkan kepada para muridnya kehadiran Yesus. Dalam kutipan ini Yohanes Pembaptis memberikan dua gelar kepada Yesus. Yang pertama, Anak Domba Allah. Yang kedua, Anak Allah. Yohanes memang menjadi nabi terakhir yang menutup perjalanan perjanjian lama dan sekaligus membuka perjanjian baru dengan menunjukkan kepada para muridnya kehadiran Yesus sebagai Anak Domba Allah yang menebus dosa dunia. Yohanes kemudian mengundurkan diri. Dia menyatakan bahwa dirinya membaptis dengan air, tapi Dia yang akan datang, yang akan memulai perjanjian baru, akan membaptis dengan Roh Kudus. Gelar Anak Domba Allah sendiri bagi orang-orang Yahudi bukan gelar yang asing. Anak Domba Allah atau Anak Domba dikenal oleh orang-orang Yahudi dari perjalanan mereka keluar Mesir. Dalam tradisi orang Yahudi, pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka diminta oleh Tuhan untuk menyembelih anak domba. Dan darah anak domba itu dioleskan pada pintu, sehingga ketika Allah menjatuhkan tulah bagi orang-orang Mesir, orang Israel yang mempunyai tanda darah di ambang pintu rumah mereka terluput dari tulah yang dijatuhkan Allah. Anak Domba Allah adalah representasi, simbolisasi dari karya penebusan Kristus. Memang dalam tradisi orang Yahudi, setelah mereka menetap di Israel dan mereka membangun bait Allah, setiap hari selalu dipersembahkan di Kenisah 2 ekor anak domba, pagi dan petang. Semuanya itu sebagai simbol tanda keselamatan, penyertaan Allah. Allah menyertai dan menyelamatkan mereka. Anak Domba Allah adalah Yesus yang menumpahkan darahnya bukan di bait Allah, tetapi di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka di sini juga dalam perjanjian baru ini ada sebuah pergeseran dari Mesir, kemudian bait Allah bergeser kepada pribadi Yesus. Penebusan umat manusia bukan terjadi dalam bangunan
bait Allah, tetapi terjadi dalam pribadi Yesus. Apa kaitannya dengan gelar anak Allah? Anak Allah bukan berarti anak biologis Allah. Orang-orang Yahudi juga paham bahwa gelar anak Allah artinya orang yang amat dekat dengan Allah, mempunyai relasi yang istimewa dengan Allah, mempunyai hubungan antara anak dan bapak yang membuat ada kedekatan, ada keakraban, ada keintiman. Gelar anak Allah mau menyatakan bahwa Yesus, sang anak domba Allah itu menghadirkan isi hati Allah. Di dalam dirinya kita bisa menemukan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu dikatakan tadi bahwa Dia akan membaptis dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Roh Allah adalah hati Allah. Kalau hati Allah itu dianugerahkan kepada kita, maka hati Allah ada di dalam kita, dan kita dihidupi oleh hati Allah. Nampak di sini bahwa relasi manusia dengan Allah menjadi begitu dekat, begitu akrab. Dan inilah buah-buah penebusan yang membuat kita mendapatkan martabat baru. Berkat Kristus, sang anak domba Allah dan sang anak Allah, kita diikutkan ke dalam keselamatan. Penebusan Kristus membuat kita menerima jalan-jalan menuju kepada hidup sebagai anak Allah. Persoalannya satu, apakah kita mau mengikuti Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan, ataukah kita masih mau mengikuti jalan yang lain? Keselamatan ditawarkan Allah melalui Yesus Kristus, sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menjadikan kita semua anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.